Saudara ahli, mungkin saudara ahli fokus kepada petahana. Dan kalau petahana tidak maju, orang yang disupport oleh petahana itu, bansos akan berpengaruh kepada meningkatnya dukungan kepada petahana atau orang yang didukung oleh petahana dalam proses pemilihan. Di negara kita ini, mengapa harus fokusnya itu hanya pada petahana? Mungkinkah ada hal-hal lain juga yang sebenarnya luput dari perhatian kita? Sebagai satu contoh misalnya penyaluran dana desa. Dana desa itu 1 miliar per desa. Jumlah desa di negara kita ini 83.971 desa. Dan ada pendamping desa ya, yang langsung itu di bawah kontrol dari Menteri Urusan Desa. Apakah saudara ahli juga bisa melihat kaitannya misalnya Menteri Desa itu adalah adik dari saudara Muhaimin Iskandar. Kalau dikontekskan dengan Jokowi dengan Gibran, apakah tidak relevan mengaitkan Muhaimin Iskandar dengan adiknya yang Menteri Desa yang menguasai penyaluran dana desa ini? Mengapa hal ini luput dari perhatian? Terima kasih. Masih ada? Yang kedua, Majelis. Saudara ahli, apakah Anda setuju teori Anda ini tidak bisa secara konklusif kalau melihat kenyataan di Sumatera Barat dan di Aceh? Yang ternyata 02 kalah. Walaupun di Sumatera Barat dan di Aceh, bansosnya itu merata karena bansos itu ada datanya di dalam DTKS dan P3KE yang jumlah penerimanya sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi tidak boleh keluar dari nama-nama itu. Jadi Aceh, Sumatera Barat juga dapat bansos sesuai dengan proporsi penduduk, tapi kalah 02. Yang kedua, kalau faktor kemiskinan dan bansos dipakai sebagai ukuran seolah-olah mempengaruhi pemilih, hampir semua mayoritas tempat TPS di luar negeri tidak ada bansos, tapi 02 menang. Hampir semua, ada beberapa kota tapi hampir semua. 02 menang di luar negeri, orang berpendidikan, orang mampu Indonesia, tapi 02 menang di hampir semua, 90% lebih. Apakah ini bukti bahwa teori Anda itu tidak konklusif? Terima kasih. Dari Bawaslu, dari Hakim, Yang Mulia Pak Arsul, silakan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua.